Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Apa sih jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa itu? Jadi, pada akhir periode akuntansi, terdapat akun-akun yang harus disesuaikan atau diperbarui agar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, akun perlengkapan. Nilai perlengkapan yang tercatat dalam laporan keuangan adalah nilai pada saat pembelian. Sedangkan sebagian perlengkapan tersebut mungkin telah kita gunakan. Contoh, di bengkel, situ ada oli. Di transaksi kita membeli oli sebanyak 50 botol. Pada akhir periode, belum tentu di gudang nantinya oli yang tersedia itu berjumlah 50 botol juga. Tentu saja sudah kita pakai sebelumnya. Ada yang berkurang. Akibatnya, kembali ke tadi, angka-angka yang terdapat di laporan keuangan itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Contoh tadi, oli kita beli 50, di laporan keuangan masih kita tulis 50, tapi di gudang sudah kita keluarkan sebetulnya. Berkurang, misal terpakai sebanyak 30, sisanya di gudang adalah 20 botol. Nah, untuk menyesuaikan ke 20 botol itu diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian. Untuk mengantisipasi keadaan tadi itu terdapat tahapan tadi itu. Kembali ke tadi, yaitu dengan menyusun jurnal penyesuaian. Fungsinya apa? Fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk memperbarui nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lantas apa saja akun-akun yang umumnya disesuaikan pada akhir periode akuntansi? Ada 6 jenis. Di situ yang pertama ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, utang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, kemudian pemakaian perlengkapan. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas hanya satu, bagian satu ini saja, yaitu beban yang dibayar di muka. Apa sih beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya, sini ada contoh kasus. Jadi pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai aset dan sebagai beban. Yang pertama akan kita bahas jika dicatat sebagai aset. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2017 dibayar sewa gedung untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta. Langsung dibayar di muka selama 2 tahun. Padahal manfaatnya belum kita pakai. Itu kita bayar tanggal 1 Agustus. Kita catat sebagai aset, maka jurnal umumnya di debit sewa dibayar di muka, kemudian di kredit kas senilai masing-masing 24 juta. Nah, di akhir periode itu harus kita sesuaikan. 24 juta yang tadi, beberapa bulannya sudah kita pakai. Berapa yang sudah kita pakai? Berapa bulan yang sudah kita pakai? Nanti akan kita hitung. Di penyelesaian dari jurnal umum yang tadi adalah jurnal penyesuaiannya berbunyi beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Itu disesuaikan pada tanggal 31 Desember. Ya. Bagaimana cara menghitung ketemu 5 juta ini? Nah, kuncinya di sini, yang sudah dijalankan atau yang sudah menjadi beban. Tadi kita bayar pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ke 1 September itu 1 bulan. Kemudian 2 bulan ke Oktober, 3 bulan ke November, 4 bulan ke 1 Desember, kemudian di akhir periodenya di akhir Desember itu masuk 5 bulan. Berarti 5 kali 24 karena 2 tahun tadi 24 bulan dikali 24 juta pembayaran. Kita coret 1 juta dikali 5 berarti 5 juta. Berarti bunyi jurnal penyesuaian adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta. Itu kalau kita catat sebagai, jadi perlakuannya dicatat sebagai sewa dibayar di muka nih. Ya. Dicatat sebagai aset. Nah, selanjutnya kita dicatat sebagai beban. Kalau tadi di sini adalah sewa dibayar di muka, di sini kita catat sebagai beban sewa. Nilainya sama 24 juta. Tapi penyelesaiannya berbeda. Oke, kalau tadi berbunyi beban sewanya di debit, sewa dibayar di mukanya di kredit, dan sekarang dibalik.
sewa dibayar di mukanya di debit, beban sewanya di kredit. Nah, di sini senilai yang belum. Kalau tadi yang sudah, kalau ini yang belum dijalankan atau yang belum menjadi beban. Berapa yang belum menjadi beban? Tadi yang sudah menjadi beban adalah 5 bulan. Kita bayar di muka 24 bulan atau 2 tahun. Berarti yang belum terpakai berapa? 19 bulan. Oke. 19 per 24 dikali 24 juta. 1 juta kali 19 juta. Berarti bunyinya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit sebesar 19 juta. Oke. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan latihannya yang ada di deskripsi video nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.